Ya, kita masuk bagian akhir ruang publik KBR dan kita juga masih disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan khawatir ketinggalan untuk perbincangan pagi hari ini karena Anda bisa mendengarkan kapan saja dan di mana saja karena siaran pagi ini akan tersedia utuh ya dalam bentuk podcast di podcast Ruang Publik KBR. Silakan Anda bisa kunjungi website kbr.id atau kbrprime.id ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan kembali masih bersama dengan Profesor Siti Musdah Mulia, kemudian Ibu Ivon Sibuya dan juga Bapak Sugianto Suleman ya. Mungkin sebelum ke Ibu Siti Musda Mulia dan Bapak Sugianto Suleman, saya akan ke Ibu Ivon lagi nih, Bu Ivon. Ini meskipun seseorang sudah menjalani rehabilitasi, faktanya stigma masih sangat kuat ya dilekatkan kepada pengguna narkotika. Meskipun apa namanya sudah direhab, tapi tetap aja kayak seolah dianggap dicap sebagai pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Padahal pengguna narkotika ini adalah gimana pun juga korban gitu kan. Nah, seperti apa sebenarnya fakta yang bisa dijelaskan kepada masyarakat dari perspektif mungkin kesehatan gitu ya, terkait pengguna narkotika yang sudah menjalani rehabilitasi ini? Baik, kita kembali lagi ke Undang-Undang 35 tentang narkotika tahun 2009, sudah 14 tahun disahkan ya. Tadinya Undang-Undang Narkotika 2009 ini, 35 2009 ini dianggap sebagai salah satu yang sudah humanis ya. Hmm. Jadi prosesnya pun melalui advokasi yang berdarah-darah dari komunitas advokasi kebijakan narkotika. Harapannya supaya kebijakan di Indonesia ini lebih berpihak pada korban. Tapi setelah disahkan, apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan pegiat advokasi, antara lain juga LBHM ya di sini dan EJA ya, tergabung dalam jaringan reformasi kebijakan narkotika, ini ternyata dalam pelaksanaannya ada salah kaprah. Jadi menyebar ke masyarakat bahwa semua pengguna itu kalau ketahuan menggunakan itu wajib direhabilitasi supaya dia membaik, supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Tapi secara keilmuan, orang yang menggunakan nafsa, baik artis-artis yang tertangkap itu hanya menggunakan satu dua linting, atau mungkin dia sedang dalam tekanan, kemudian dia menggunakan obat-obatan antidepresan yang kebetulan tidak ada resepnya, sehingga akhirnya dia harus berakhir masuk ke penjara. Hal-hal yang sekecil itu tidak semuanya orang yang tertangkap tangan menggunakan dalam jumlah yang sedikit. Mereka itu membutuhkan rehabilitasi. Hmm. Tetapi dengan Undang-Undang 35 2009 itu tidak ada pilihan. Jadi begitu tertangkap oleh aparat penegak hukum, hanya ada dua pilihan. Kamu pengguna biasa itu akan larinya ke rehabilitasi, atau kamu distributor Hmm. larinya akan dipenjarakan. Jadi hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan orang yang menggunakan tapi sebenarnya belum dalam taraf ketergantungan dan tidak butuh rehabilitasi. Jadi kita diberikan dikotomi yang kamu rehab atau penjara. Cuman itu saja. Tidak ada yang oh kamu pengguna biasa dan hanya pakai hari itu aja ketika sedang pusing atau butuh mood lebih baik. Kemudian tidak perlu rehabilitasi. Nah, Hmm. ini kita terjebak pada pemikiran tentang rehabilitasi sehingga akhirnya ratusan rehabilitasi didirikan dan itu tidak semuanya akan bermanfaat karena orang-orang yang masuk ke rehabilitasi melalui Undang-Undang 35 2009 itu berdasarkan paksaan, tertangkap dulu. Bukan karena kesadaran, oh saya memang ketergantungan, Betul. saya sadar saya butuh rehabilitasi. Tapi menurut penelitian BNN yang dirilis BNN sendiri, mayoritas itu masuknya lewat jalur tertangkap dulu. Hmm. Jadi tentunya ada yang sebenarnya tidak butuh tapi kepepet harus direhabilitasi, ada juga yang memang butuh dan masuknya karena Oke, terpaksa sehingga ketika keluar dia pakai lagi. baik. Jadi memang perlu ada revisi lagi dari undang-undang sudah 14 tahun. Jadi yang ada bukan merehab ya, malah menambah beban. Iya, itu tambah banyak. Tidak Oke. semuanya membutuhkan. Iya, udah ditangkap, disorot pula. Iya Masa kan? rehab. Betul kan Bu Ivon? Atau makanya cuma selinting. Iya. Udah Kan juga diperlakukannya udah negara kayak juga. yang diperlakukannya udah kayak bandar gitu ya. Dan itu adalah uang rakyat ya yang digunakan untuk rehabilitasi dan yang masuk penjara itu Eh, jumlahnya
ton per hari yang Aduh, dikeluarkan oleh dana rakyat. Jadi dari situ kita bisa berpikir dalam situasi krisis seperti ini, masihkah perlu meneruskan kebijakan iya. nafta yang Karena sangat boros? ya, kayaknya kita butuh episode baru deh dengan tema yang berbeda lagi ya. Panjangnya. Baik. Dan baik ke Ibu Musda sekarang. Bu Musda, ini kan tadi disebutkan ya sama Pak Sugianto perlu apa namanya sinergitas gitu ya berbagai sektor seperti yang sudah dialami sudah dilakukan di Thailand gitu ya. Nah, mungkin dari Ibu Musda ada rekomendasi apa nih yang pengen diusulkan kepada pemerintah nih untuk mengatasi permasalahan ini apa namanya narkotika dan juga stigma tentunya ya. Yang pertama itu adalah seharusnya pemerintah eh, melalui BNN itu tidak hanya menangkap ya, karena kelihatannya kok pemerintah itu lebih nafsu menangkap, setelah ditangkap terus didiamkan begitu ya. Nah, bukan begitu. Jadi mesti ada penegakan hukum yang ketat ya. Oh, siapa nih yang betul-betul bandar, siapa yang betul-betul korban. Itu harus ada pemilahan seperti itu, bisa nggak kayak gitu. Jadi nggak semua orang yang tertangkap itu lalu distigma bahwa mereka itu penjahat, kriminal. Nggak semuanya harus boleh jadi karena korban, karena dijebak. Ya kan? Jadi jangan memberikan stigma buruk dulu deh terhadap mereka yang tertangkap menyalahgunakan narkotika. Yang kedua, nah ini juga nih, dari mana datangnya? Karena saya berpikir narkoba itu datangnya dari mana? Karena itu penting sekali melihat bagaimana penjagaan di pos-pos. Jangan kita nggak tahu kadang-kadang kita seuzon ya dari mana masuknya narkoba itu ke negeri kita. Ini juga penting karena itu pemasarannya, perdagangannya ini perlu di apa ya perlu diawasi sebaik mungkin. Jangan hanya begitu ditangkap udah gitu nanti barangnya dijual lagi itu kan jadi nggak ada gunanya. Jadi saya kira ini perlu lintas sektor nih bekerja sama dengan baik. Jadi kepolisian, kejaksaan, ya bidang kesehatan, termasuk juga kesehatan mental, Hmm. rehabilitasi, kelompok agama. Ini harus lintas sektor ini betul-betul bekerja untuk bagaimana mengurangi. Jadi kalau kita punya niat, pemerintah punya niat untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkoba, ini bisa dilakukan. Ya pertanyaannya ada nggak goodwill untuk itu, Nah, political will sama. Itu satu. Yang kedua, nah terkait dengan stigma, kita harus tahu dulu apa itu stigma. Mengapa orang menjadi memiliki stigma buruk terhadap orang lain? Menurut yang saya pelajari dalam psikologi dikatakan stigma itu datang karena ketakutan. Ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. hmm, Nah, karena itu penting sekali mengedukasi masyarakat. Semuanya bukan hanya mereka yang cenderung akan menjadi pengguna, tapi masyarakat kita ini perlu diberikan stigma bahwa apa itu narkotika, bagaimana orang bisa tertarik menjadi pengguna atau menjadi penyalahguna narkotika, terus bagaimana cara-cara menghadapi orang yang sudah terlanjur menggunakan narkotika, karena pengetahuan yang matang itu akan mengurangi stigma. Orang oke. seperti saya tidak akan memberikan stigma kepada siapa-siapa. Berarti termasuk kepada Ada, pemuka agama gitu ya Ibu ya ketika ya, jadi ceramah juga mesti di sedikit betul. seling-selingin gitu ya. Jadi Edukasi, edukasi, sosialisasi. edukasi dan penguatan literasi tentang penyalahgunaan narkotika itu Baik. amat sangat penting Ya, sehingga ini mengurangi stigma terhadap mereka yang menggunakan gitu. ya. Makasih. Waktunya terbatas sekali, jadi aku pengen sedikit-sedikit saja untuk closing statement dari Bapak Sugianto terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan atau imbauan. Silakan Pak Sugianto sedikit saja. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Musda itu tepat sekali. Penyeludupan obat bius itu merajalela dari perbatasan masuk ke kita. Jangan sampai negara kita itu nanti jadi seperti Kolombia, seperti negara-negara Amerika Latin yang dikuasai oleh geng-geng narkoba. Hmm, Celakalah kita. Oke, Apalagi kita kan tahu bahwa sekarang ini kekuasaan itu direbut dengan partai politik. baik, Partai politik pakai uang. Nah, uang ini bisa disuplai dari pedagang-pedagang narkoba. Ini bahaya sekali. baik. Dan Bu Musda, silakan sedikit saja Bu Musda pesan Ya, apa nih? saya ingin mengatakan bahwa agama itu memberikan pandangan yang positif dan konstruktif terhadap manusia. Karena itu selalulah kita melihat manusia itu dengan pandangan yang positif dalam kondisi apapun dia. Karena itu Husnudon ya. jangan melihat
Ya, jadi Baik. selalulah melihat dengan pandangan yang positif sehingga kita dapat memberikan harapan, bersama-sama melakukan perubahan sehingga orang-orang yang mengalami atau orang yang korban ya penggunaan atau penyalahgunaan Baik. narkotika itu dapat diarahkan kepada jalan yang Bu benar. Ivon, sedikit saja, singkat saja. Saya sudah Baik. dikejar-kejar waktu. Ya, harapan dari para pegiat advokasi kebijakan ya, artinya negara ini kembalilah seperti para pemuka agama, yaitu mengandalkan compassion atau belas kasihan dalam menyusun semua kebijakan dan undang-undangnya. Baik. Dan juga basis-basis saintifik itu yang harus dikemukakan daripada hal-hal yang lainnya. Baik, terima kasih waktunya semuanya, narasumber kami hari ini. Saya Rizal Wijaya harus pamit. Salam.